Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si Jenius Keluarga Jung. Kita masuk di part 13. Di awal video ini, saat Yeonshin berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia merasakan hawa keberadaan yang dikendalinya. Hingga seketika itu juga Yeonshin bertanya, apakah Anda menemukan jejak Stealthy Demon? Mendengar pertanyaannya, pemimpin Pelumbas Storm Master dan Yoo Hyun pun muncul dari semak di dekatnya sembari berkata, belum, sepertinya itu bukanlah Clemantis. Yeonshin menatapnya membalas, jadi begitu, sayang sekali. Pemimpin Pelumbas Storm Master yang melihat tindakannya tadi pun menimpali. Tapi, aku terkesan dengan seni bela dirimu. Pemimpin Radiant Demon Squad di masa depan. Tidak. Mungkin pemimpin di Pine Sword sekuat sepertinya berada di tepat di depanku. Tentu, ini telah memperluas cakrawala wawasan masa depan kita kami juga. Mendengar perkataannya, Yoo Hyun yang mengerti maksudnya pun menuturkan, saat aku bilang bahwa kau hanya akan mendapatkan posisi rendahan, sepertinya aku akan jadi bahan tertawaan. Itu, apa kau mau berteman? Sepertinya kau tertarik pada seni bela diri, manhwa. Lagi pula, Guangdong tak jauh dari Sangki. Yeonshin yang tak menduga jika Yoo Hyun akan bersikap seperti itu pun berkata, aku tak punya alasan khusus untuk berkunjung ke manhwa. Tapi, jika kamu ingin berkunjung, aku tidak akan menolakmu. Pastikan saja kau selalu membawa seni bela diri baru setiap berkunjung. Beberapa saat kemudian, setelah jam makan malam selesai, Yeonshin pun tiba di penginapan. Hingga senior Myung Chung yang merasa jika Yeonshin telah berhasil dengan misinya pun menatap Wonjang di dekatnya berkata, berkebalikan dengannya, senior Miryo yang mengkhawatirkan keadaan Yeonshin segera mengecek tubuhnya. Sepertinya kamu mendapat serangan dari belakang. Aku akan mengoleskan obat, jadi duduklah dahulu. Namun, belum sempat Yeonshin akan duduk di sana, Master Majin yang penasaran bertanya, Laging Jenius, bagaimana misinya? Mendengar pertanyaannya, tanpa mengatakan apa-apa, Yeonshin pun membuka kantung kain yang dibawanya, di mana setelah melihat isi kantung kainnya, yang mana berisi potongan kepala Blood Demon Sword, Master Majin yang tak menduganya pun berkata, apa kultus Blood Flame terlibat? Bukan hanya itu, mereka punya Blood Demon Sword juga ya. Senior Myung Chung yang merasa bangga pun mengelus kepala Yeonshin membalas, ya. Ini bukti bahwa apa yang terjadi demi Jin Pyong bukan hanya keberuntungan. Master Majin yang mencoba memahami situasinya pun menimpali. Kultus Blood Flame bergerak seperti ini lagi. Dan setiap cabang punya salah satu Blood Demon Sword yang langka itu. Senior Miryo yang merasa aneh menambahi. Ini jelas bukan situasi yang biasa. Master Majin yang mulai memahami situasinya pun menjelaskan. Bagaimanapun, Lightning Genius telah mencapai sesuatu yang luar biasa, seolah-olah insiden selalu berada di sekitarmu. Bukan hanya itu, kau mampu mengenanganinya dan membawa informasi serta pencapaian. Ini akan berdampak besar pada dunia murid. Mendengar perkataannya, Yeonshin yang merasa waktunya tepat pun berkata, ada sesuatu yang ingin kulaporkan. Aku ingin pergi ke Gunung Zongna. Master Majin yang tak menduganya pun sontak bertanya, kau mau pergi ke Gunung Yongnan katamu? Yeonshin mengangguk mengiyakannya. Benar, aku sangat khawatir dengan keselamatan keponakanku. Master Majin yang telah mendengar kabarnya pun menjelaskan. Kami baru saja mendengar kabarnya, tapi Gunung Zongnan saat ini sedang berbahaya. Sakti Tyrant Sword itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan kultus Blood Flame. Kau tak bisa begitu saja menganggap mereka sebagai bagian dari unortodok. Senior Miryo yang mengkhawatirkan keselamatan Yeonshin pun menambahi, mereka menggabungkan seni bela diri ortodoks dengan ilmu sihir, membuat mereka jadi lebih kuat tanpa perlu latihan. Mereka adalah sekelompok orang yang tergila-gila untuk menjadi lebih kuat tanpa adanya batasan. Master Majin melanjutkan, itu benar. Selain itu, belum ada misi resmi yang ditugaskan pada kita. Kita cukup menyelesaikan tugas yang diberikan saja. Mendengar semua hal itu, Senior Myung Chung yang mengetahui celahnya pun tiba-tiba mengangkat tangannya berkata, tapi, seorang pemimpin ragu sepertimu dapat menilai situasi dan mengeluarkan misi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, bukan?
Tentu saja, apa yang dikatakan Senior Myungchung membuat Senior Mirio dan Master Majin terdiam. Hingga Master Majin yang tak bisa menyembunyikannya pun menuturkan, aku akan jujur saja. Bagaimana mungkin aku mengirimmu ke Gunung Zhongnan tanpa tahu kau akan kembali atau tidak? Orang dari The Sword Fortress yang tahu tentang potensimu pasti akan khawatir. Meskipun Senior Myungchung memahami maksud perkataan Master Majin, ia yang mendukung tindakan Yonshin berkata, "Ya, siapa yang tak ingin kau pergi? Apalagi saat keluargamu juga ikut terlibat. Walaupun itu cuma kekhawatiran, tapi itu masih bisa dimengerti." Bersamaan dengan mereka semua yang terdiam karena tak bisa menyangkal hal itu, Yonshin yang telah menetapkan pilihannya pun menuturkan bagaimana mereka tidak menginginkan ini. Bahkan ada rumor tentang tamu dari Monhua. Dan apanya sejauh ini kepercayaan yang aku dapat dari Legudarian Demon. Aku sudah melakukan kontribusi yang cukup lumayan. Jadi tolong biarkan aku pergi. Catatlah ini sebagai percambayan pribadi. Mendengar perkataan Yonshin yang begitu serius, Senior Myungchung yang tak bisa menyangkalnya pun tersenyum berkata, "Ya, kau mojokanku." Tentu saja, sikap yang seperti itu membuat Senior Mirio yang mengkhawatirkan kepergian Yonshin merasa kesal, hingga langsung memukul punggungnya tanpa ragu. Meskipun begitu, Master Majin yang telah memikirkan solusinya menegaskan, "Apa yang kau katakan itu benar. Memang tak mudah untuk menolak secara langsung. Tapi, kau harus bertanding satu teknikku lebih dahulu. Satu gerakan saja. Kalau kau bisa menetralkan atau menghindarinya, aku akan biarkanmu pergi." Tentu saja, apa yang dikatakan Master Majin membuat Senior Myungchung dan Mirio terkejut. Bahkan Senior Mirio berkata, "Pemimpin ragu, tapi itu..." Namun, belum sempat Senior Mirio menyelesaikan kalimatnya, Master Majin yang sudah membuat keputusannya pun menyelahnya. Untuk menguasai dunia bela diri, tingkat level skill seperti itu sangat dibutuhkan. Kalau kau bisa bertahan dari teknikku, aku janji akan berimu hadiah tambahan. Mendengar semua hal itu, tanpa keraguan sama sekali, Yonshin pun langsung menyanggupinya. Hingga tak butuh waktu lama, kabar mengenai duelnya pun terdengar ke telinga pemimpin Plum Blossom Sword Master. Malam itu juga, saat Master Majin bersiap dengan duelnya di halaman penginapan, pemimpin Plum Blossom Sword Master yang membawa semua anggotanya meminta izin pada Master Majin untuk ikut menyaksikan duelnya. Master Majin sendiri yang merasa tak masalah jika mereka menyaksikan duelnya pun tentu mengizinkan mereka. Hingga pemimpin Plum Blossom Sword Master yang berterima kasih padanya segera menghampiri para anggotanya sembari menuturkan, "Ukirlah baik-baik momen ini dalam pikiran kalian. Ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan teknik dari pemimpin Regu Radian Demon." Mendengar hal itu, Yuhyun yang penasaran pun bertanya, bukankah Master Black Rank dari The Sword Fortress itu sebanding dengan kepala instruktur? Sembari memperhatikan Yonshin yang muncul mendekat ke arah Master Majin, pemimpin Plum Blossom Sword Master menjelaskan, memang, terutama dalam pertempuran habis-habisan, mereka bahkan mungkin melampauiku. Julukan yang didapatkan pemimpin Regu Radian Demon adalah Hellslayer. Itu menandakan dominasi mutlaknya di medan perang. Ada banyak tetua dari sekte kuat yang menemui ajalnya, menjadi hantu yang berkeliaran setelah memamerkan kejahatan munafik mereka. Saat berhadapan dengan masa tingkat tinggi seperti itu, kau tak boleh meremehkan gerakan sekecil apapun yang dia lakukan. Karena hanya dengan satu gerakan sederhana saja, kau bisa kehilangan nyawamu. Tak seperti kita, 9 bela diri hanya 9 sekte besar yang mengejar ilmu berpedang tertinggi. Teknik mereka itu murni dikhususkan untuk pertarungan yang sesungguhnya. Bahkan bagi Yonshin sekalipun, hal itu tampaknya juga masih sulit. Di antara orang-orang kita, mungkin tidak ada yang bisa bertahan satu gerakan di orang seperti itu. Tentu saja, apa yang dijelaskan pemimpin Plum Blossom Sword Master sontak membuat para anggotanya terdiam tegang menantikan apa yang akan terjadi. Meskipun begitu, Yonshin sendiri yang merasa aneh. Kenapa Master Majin diam saja bertanya, "Apa Anda mau memberiku waktu untuk bersiap?" Master Majin pun menatapnya menuturkan, "Pakailah waktu sampai kau siap. Aku ingin menunjukkan serangan yang bahkan tak bisa ditahan oleh White Rank. Jadi, perkuatlah indera tubuhmu." Mendengar perkataannya, Yonshin pun segera menenangkan dirinya sembari berpikir. Di antara para Master Black Rank, ada kurang dari 30 orang yang berada di level ini. Tapi tak perlu merasa tegang. Aku hanya tinggal memperagakan seni bela diri yang sudah aku pelajari.
Baiklah, aku bisa melihatnya. Dengan pikiran seperti itu, Yonsin yang sudah mempersiapkan dirinya berkata, "Aku akan membiarkan Anda melakukan gerakan pertama." Melihat Yonsin begitu tenang, Master Majin yang tak menduganya pun tersenyum tipis sebentar, lalu mulai bersiap dengan tekniknya. Seketika itu juga Yonsin tersadar jika teknik sekelas itu bahkan dapat menghancurkan tembok benteng yang tebal dalam satu pukulan, yang buatnya harus bisa menghindarinya daripada menetralkannya. Dengan begitu, Yonsin yang awalnya berani untuk menetralkannya dengan menggunakan pedangnya pun langsung melepaskan pegangan tangannya pada pedangnya. Lalu, tepat setelah Yonsin melakukan itu, Master Majin pun dengan cepat menerjang maju menyerangnya. Hingga Yonsin yang bisa melihat pergerakannya dengan jelas pun merasa jika ia memang tak bisa menghindarinya dengan teknik Sacred Body yang sudah ia pelajari. Akan tetapi, jika ditambah dengan satu langkah tambahan, di mana ia mengaktifkan dantian tengahnya, Yonsin pun merasa yakin jika ia pasti bisa menghindarinya. Dengan begitu, di saat Master Majin datang dengan teknik serangan yang begitu kuat, Yonsin pun bisa menghindarinya dengan sempurna, yang tentu saja mengejutkan semua orang di sana yang menyaksikannya. Bahkan, Master Majin yang terkejut karena sungguh tak menduganya pun bertanya, "Gerakan apa itu tadi?" Sembari mengingat sensasi saat melakukannya, Yonsin berkata, "Aku hanya berjalan biasa karena aku bisa melihat jalur untuk bertahan hidup. Aku namakan ini sebagai Radiant Wing Step." Video ini pun diakhiri dengan mendengar hal itu, Master Majin pun tersenyum puas membalas, "Lightning Genius, kau diizinkan untuk pergi melakukan perjalanan ke Gunung Zhongnan.